Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Latif dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri, nama 8 Kileng dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Nama saya Nganar dari Diklat SAR ke-17 MPA Sangguru FKIP UMS. Pertama-tama di sini saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil makalah yang telah kami buat. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pendahuluan dari latar belakang, rumusan masalah, dan manfaat dari buah makalah yang telah saya buat. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari gua. Jadi gua itu adalah lubang alami yang terdapat dalam tanah yang bisa dimasuki oleh setiap manusia. Dan untuk ilmu speleologi ini mempelajari atau menjelaskan tentang gua dan lingkungannya. Untuk penelusuran gua terdapat kode etik yang harus sangat dijaga dan dilestarikan saat melakukan kegiatan penelusuran gua, yaitu yang pertama, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, selanjutnya jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, dan yang terakhir jangan membunuh apapun kecuali waktu. Oke, selanjutnya yang B, tujuan pembuatan makalah, yaitu kita dapat mengetahui kegiatan susur gua atau caving, kemudian mengetahui jenis-jenis gua, mengetahui sejarah gua, langkah-langkah susur gua, resiko yang mungkin terjadi saat melakukan caving atau susur gua, dan yang terakhir mengetahui tujuan tersebut atau sebagai edukasi atau sebagai pembelajaran. Kemudian untuk manfaat dari pembuatan makalah ini hampir sama dengan tujuan makalah, yaitu kita dapat mengetahui kegiatan susur gua, jenis-jenis gua, sejarah gua, langkah-langkah susur gua, resiko yang mungkin terjadi atau bahaya-bahaya yang mungkin terjadi pada saat melakukan susur gua, dan sebagai edukasi atau pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini bab 2, yaitu mengenai pembahasan. Untuk yang pertama, yaitu sejarah caving atau susur gua. Penyusuran gua itu pertama kali dilakukan oleh John Belmont. Dia seorang ahli bedah dari England pada tahun 1674. Namun tujuannya yang kurang jelas dan kurang memantapkan waktu pra pelaksanaan susur gua. Jadi untuk hasilnya ia mengalami kekurangan informasi ataupun kekurangan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada saat melakukan susur gua. Sedangkan oleh Baron Johann Falsafor, ia seorang yang berjasa dalam pendeskripsian gua yang mampu memasuki 70 gua. Dia mampu juga membuat peta, sketsa, dan mampu menyusun buku setebal 2.800 halaman. Selanjutnya, gua di sini yaitu bentukan sebuah lorong atau sumur dan ruangan yang berada di dalam tanah. Selanjutnya untuk poin yang B, yaitu pengertian caving atau susur gua. Di sini caving berasal dari bahasa Yunani, yaitu cave yang artinya gua, sedangkan orang yang menelusuri gua adalah caver. Jadi caving bisa diartikan sebagai kegiatan penelusuran gua yang mana merupakan salah satu dari kegiatan speleologi. Jika dilihat dari proses terbentuknya, gua dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gua lava, kemudian gua litoral, dan gua kapur. Untuk yang pertama yaitu gua lava. Gua lava di sini gua yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Nah, jadi ketika gunung meletus, terdapat lava yang dimuntahkan, kemudian mengalir membentuk
berbentuk seperti sungai atau aliran, dan ketika bagian atas atau bagian atas lava membeku dan lacanya dan yang di bawah permukaan tersebut masih mengalir sehingga membentuk goa atau lorong. Kemudian yang kedua yaitu goa litoral. Jadi goa yang terbentuk di daerah tebing pantai. Jadi goa ini di sekitaran pantai, yaitu akibat pengikisan yang dilakukan oleh angin dan gelombang laut. Dan yang terakhir, menurut proses terbentuknya terdapat juga goa kapur. Jadi goa kapur ini goa yang terjadi di dalam daerah batuan kapur akibat dari pengikisan air terhadap batuan kapur di dalam tanah. Materi selanjutnya adalah terjadinya goa dan sejenisnya. Dua unsur penting yang memegang peran terjadinya goa yaitu rekahan dan cairan yang merupakan sasaran bagi suatu cairan yang mempunyai potensi bergerak keluar. Cairan ini dapat berupa larutan magma atau air. Larutan magma menerobos keluar karena kegiatan magmatis dan mengikis sebagian daerah yang dilaluinya. Apabila kegiatan ini berhenti, maka jejaknya atau penyusutan magma cair akan disebut dengan goa lava. Pembentukan goa lebih sering terjadi karena jenis batuan gamping karst dengan komposisi dominan kalsium karbonat atau CaCO3 disebut dengan goa batu gamping. Batuan ini sangat mudah larut dalam air, bisa air hujan atau air tanah. Oleh karenanya, reaksi kimiawi dan pelarutan dapat terjadi di permukaan dan di bawah permukaan. Sedangkan larutan jenuh kalsium di tempat yang tidak terpengaruh oleh tenaga mekanis diendapkan dalam bentuk kristalin, antara lain berupa stalaktit dan stalagmit, yang tersusun dari mineral kalsit dan variasi-variasi ornamen goa yang lainnya yang menarik untuk dilihat. Air cenderung bergerak ke tempat yang lebih rendah. Hal ini berakibat daya reaksi dan pengikisan bersifat kumulatif. Tidak heran betapapun kecilnya sebuah celah tempat masuknya air di permukaan dapat menghasilkan pengikisan berupa rongga yang besar, bahkan lebih besar di tempat yang lebih dalam. Selain itu, jenis lava dan batu gamping yang dapat menyebabkan terjadinya goa, jenis batu pasir juga kadang-kadang memungkinkan terjadinya goa. Demikian pula batuan yang membentuk lereng curam di tepi pantai. Kedua jenis batuan terakhir ini biasanya mengakibatkan terjadinya goa yang tidak terlalu dalam. Tenaga yang mempengaruhinya adalah tenaga mekanis berupa hantaman air atau hempasan ombak. Goa yang terjadi di sini disebut dengan goa laut. Di dalam proses pembentukan lorong ada banyak sekali kemungkinan bentuk, termasuk juga pembentukan apa yang kemudian kita sebut sebagai ornamen goa atau speleotem. Beberapa ornamen yang memiliki sifat sama diberi nama di antaranya: 1. Aragonite atau kristalin, kristal yang terbentuk dari CaCO3 dan jarang dijumpai. Kedua, flowstone, kalsit atau kalsit yang terdeposisi atau diendapkan pada dinding lorong gua. 3. Gorse, kumpulan kalsit yang terbentuk di dalam aliran air atau kemiringan tanah. Aliran ini mengandung banyak CO2, semakin CO2 menuai atau menguap, kalsit yang terbentuk semakin banyak. 4. Helictite, formasi gua yang timbul dengan sudut yang berlawanan dari gaya tarik bumi, biasanya berbentuk mengikat. Selanjutnya marble, batu gamping yang mengalami perubahan bentuk dimetamorfosekan oleh panas dan tekanan sehingga merubah struktur yang unik. Langkah-langkah melakukan kegiatan caving. Manajemen penelusuran terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama sebelum penelusuran. Nah, sebelum penelusuran dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama non teknis dan teknis. Nah, yang non teknis terdiri dari pengumpulan data dan informasi mengenai gua, terus perizinan dan surat jalan yang dibutuhkan. Terus ada poin yang kedua yang teknis, perlengkapan logistik yang dibutuhkan. 1. 2. Jumlah personil yang memadai minimal 3 orang. Yang poin ketiga, meninggalkan pesan kepada orang lain tentang pelaksanaan kegiatan. Terus yang kedua, poin kedua, selama penelusuran ada pembagian tugas dan wewenang dalam rekan
tim selama kegiatan berlangsung sehingga terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, setelah penelusuran terdiri dari checking peralatan, peralatan dan evaluasi kegiatan. Yang terakhir, bab 4, pembuatan laporan kegiatan. Poin G, macam-macam dan fungsi simpul. Simpul adalah hubungan satu atau dua tali yang dianyam sedemikian rupa sehingga sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Poin H, pemetaan goa. Pemetaan goa adalah upaya untuk mendokumentasikan goa tersebut sehingga peta dapat memberi informasi pada pembaca peta atau penelusur yang lainnya, dan dia akan mengetahui denah guanya, ukuran, ornamen yang menghiasi, juga memberikan informasi ilmiah yang berguna bagi penelitian ilmu pengetahuan. Gua juga berarti sebagai bukti Carver telah memasuki atau mengeksplorasi suatu gua. Peta gua. Peta gua yang baik akan dapat memberikan gambaran yang mudah untuk orang membaca peta tersebut, sehingga sebuah peta gua harus informatif dan komunikatif. Dianggap informatif apabila data-data yang perlu sebuah kepentingan eksplorasi, dan peta tersebut akan komunikatif bila hasil akhirnya tidak membingungkan orang yang membacanya, memiliki alur dan susunan yang jelas sesuai dengan aturan yang telah disetujui bersama. Peta gua minimal menerangkan tentang 1. Penumpang atas atau daerah lorong, 2. Penumpang samping, irisan atau section, simbol ornamen, 3. 4. Potongan stasiun, 5. Data gua, 6. Skala, 7. Arah utara peta, 8. Legenda atau keterangan simbol. Alat-alat perlengkapan pemetaan. Yang pertama, drifting film atau kodak trace. Yang kedua, topofil, alat untuk mengukur jarak antara stasiun. Yang ketiga, alat tulis. Yang keempat, kompas. Yang kelima, kilometer, alat untuk mengukur kemiringan gua turun atau naik.